Universitas PGRI Wiranegara yang terhormat Bapak Dr. Daryono MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Misbahun, SEMH, anggota DPR RI Komisi 11, Wali Kota Pasuruan Bapak Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Suyitno, Magister Agama. Yang terhormat Kepala LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur, Profesor Dr. Insinyur Haji Suprapto DEA, Kepala Kopertais 4 Surabaya. Yang terhormat Ketua PPLPB PGRI Pasuruan beserta jajaran pengurus dan pengawas. Yang terhormat Ketua Pengurus Daerah PGRI Jawa Timur, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur di Pasuruan. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan dan anggota Senat Akademik Uniwara, para rektor, ketua dan pimpinan perguruan tinggi mitra, Rektor Unmer Pasuruan, Rektor Universitas Yudharta, Rektor Universitas Pancamarga Probolinggo, Rektor ITSNU dan Stais Al-Yasini. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan, Ketua Pengurus Cabang PGRI Kota dan Kabupaten Pasuruan, Ketua PCNU Kota Pasuruan, Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan. Yang saya hormati Bapak Camat Purworejo dan Bapak Lurah Tembok Rejo. Yang saya hormati Kepala Sekolah Mitra SMA PGRI 1, SMK PGRI 2, dan SMK PGRI 4. Seluruh pejabat struktural di lingkungan Universitas PGRI Wiranegara dan STIT PGRI Pasuruan, rekan-rekan dosen, dan para wali wisudawan yang berbahagia, terkhusus para wisudawan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Kepada yang telah hadir secara luring maupun secara daring, kami menyampaikan ucapan selamat datang, dan dengan hati yang tulus kami mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sejenak marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada saat ini kita dapat menghadiri acara wisuda Uniwara dan STIT PGRI Pasuruan tahun 2022. Mengawali sambutan ini, izinkan saya menyampaikan selamat kepada para wisudawan beserta seluruh keluarga atas capaian yang telah diraih oleh putra-putri Bapak Ibu. Hingga hari ini telah berhasil
menyandang gelar sarjana untuk S1 dan magister untuk S2. Sebuah gelar yang diperoleh melalui perjuangan panjang selama 4 sampai 5 tahun yang di dalamnya mengandung tanggung jawab ilmiah dan tanggung jawab sosial. Para undangan yang saya hormati dan para wisudawan yang saya banggakan, pada pidato sambutan kali ini saya ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama, tentang kiprah Uniwara dalam program MBKM. Ini khususnya kami sampaikan kepada Bapak Ketua Kepala LL 7 dan tentu kepada kita semua yang hadir di ruangan ini, bahwa menapaki usia yang kedua, Uniwara telah menunjukkan komitmen dan kesungguhannya untuk mengabdikan segala kemampuannya kepada masyarakat dan melaksanakan program-program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Khususnya yang akan kami sampaikan kali ini adalah kiprah kami dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Sebagaimana yang sudah menjadi ketetapan dari Kemenristek bahwa telah ditetapkan 8 indikator utama sebagai wujud transformasi pendidikan tinggi yang meliputi 1. Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. 2. Mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. 3. Dosen berkegiatan di luar kampus. 4. Praktisi mengajar di dalam kampus. 5. Hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi internasional. 6. Program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia. 7. Kelas kolaboratif dan partisipatif. Sedangkan 8. Program studi berstandar internasional. Itulah yang sudah ditetapkan oleh Kementerian untuk menjadi tolok ukur bagi pembinaan dan pengembangan manajemen di perguruan tinggi. Nah, seiring dengan itu, maka pemerintah segera mengeluarkan program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan 8 kebijakan yang ada di dalamnya, yakni pertukaran pelajar, magang praktek, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, wirausaha, studi atau proyek independen, dan membangun desa atau KKN tematik. Dalam kaitan di atas, sepanjang tahun 2020-2021, Uniwara telah menyelenggarakan kegiatan MBKM antara lain program MBKM yang melekat pada institusi. Kita sudah melaksanakan program kompetisi kampus merdeka atau PKKM. Program MBKM yang melekat pada program studi, kita sudah melaksanakan program KSKI, kerjasama kurikulum. Yang kedua, program pendidikan jarak jauh. Sedangkan yang ketiga, untuk program MBKM yang diikuti oleh para dosen, sebagian besar para dosen sudah mengikuti program kampus mengajar 1, kampus mengajar 2, dan kampus mengajar 3. Di samping itu, kita juga sudah mengikutkan para dosen di program modul Nusantara. Untuk program MBKM yang melibatkan mahasiswa, mahasiswa kita sudah banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu. Antara lain, pertukaran mahasiswa merdeka, program kredensial mikro mahasiswa Indonesia, kegiatan magang, program kreatif mahasiswa, asistensi mengajar, KKN tematik, kampus mengajar, pejuang muda, digital social initiative challenge, Komcat, program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa, dan beberapa yang lain. Sementara dalam rangka mendukung program pemerintah dalam sekolah penggerak, dosen-dosen kita juga sudah terlibat dalam kegiatan pelatih ahli
dan pengajar praktek. Ke depan, di tahun 2022 dan seterusnya, Uniwara tetap berkomitmen untuk terus menyelenggarakan program-program Kemenristek. Untuk itu, kami mohon dukungan dari semua pihak, baik internal maupun eksternal. Lebih khusus, mohon dukungan dan arahan dari Kepala LL Dikti Wilayah 7 dalam melaksanakan program-program MBKM berikutnya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa kami melihat kemitraan antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah itu semakin lama semakin sangat dibutuhkan. Merupakan sebuah fakta bahwa perguruan tinggi dan pemerintah daerah mempunyai tugas yang sama, yakni membangun dan melayani masyarakat, sehingga sebuah keniscayaan antara keduanya harus bersinergi. Hubungan mutualis antara keduanya akan sangat membantu mempercepat pencapaian indikator kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang indikator makro daerah yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita. Penilaian kinerja pemerintah daerah dimaksudkan untuk mengukur kemampuan dan kinerja pemerintah daerah melalui sistem SAKIP. Jadi kami mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Wali Kota Pasuruan. Mudah-mudahan sudah ada yang hadir. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Wali Kota Pasuruan pada saat HUT Kota Pasuruan ke-366, bahwa capaian kinerja pemerintah Kota Pasuruan telah memenuhi beberapa hal. Yang pertama, tercapainya WTP, penilaian wajar tanpa pengecualian oleh BPK, berhasil menuntaskan RT RW dan RDT RW. Yang ketiga, meraih nilai monitoring Center of Prevention mencapai 85, di mana yang sebelumnya adalah 44. Tentu ini sebuah capaian yang patut diapresiasi. Sementara pada tahun ini, pemerintah Kota Pasuruan akan memfokuskan pembangunannya untuk meningkatkan potensi wisata. Potensi wisata yang akan dibangun adalah memadukan wisata religi, makam Kiai Hamid, alun-alun, serta kawasan Pelabuhan Tanjung Tembikar, dan heritage bangunan bersejarah di Kota Pasuruan. Apa yang ingin saya sampaikan pada poin kedua ini, Bapak Ibu sekalian? Pertama, kami memberikan apresiasi atas keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintah Kota Pasuruan. Yang kedua, kami ingin membuka dan menjalin kerjasama lebih baik, lebih erat dan lebih luas dengan pemerintah daerah beserta jajarannya, termasuk sampai dengan di kecamatan dan di kelurahan. Oleh karena itu, hari ini kami juga mengundang Bapak Camat Purworejo dan Bapak Lurah Tembokrejo. Ini adalah rangkaian dari apa yang akan kami lakukan ke depan, bahwa kita akan lebih banyak berinteraksi dan mengembangkan kerjasama dengan jajaran pemerintah daerah Kota Pasuruan sampai di bawah. Harapan ke depan, kerjasama ini bisa benar-benar diimplementasikan. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kami melihat bahwa kerjasama antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi yang semakin luas, kemudian mendorong beberapa daerah untuk melakukan kerjasama yang lebih intens lagi. Apa itu? Kami melihat ada fenomena di beberapa daerah, baik kota maupun kabupaten. Pemerintah daerah mengundang dan menghadirkan perguruan tinggi untuk melaksanakan program perkuliahan di daerah dengan membuka kampus cabang atau perkuliahan cabang.
Meskipun dalam hal ini dimungkinkan berdasarkan peraturan yang ada, namun tentu akan memiliki dampak pada keberadaan perguruan tinggi yang ada di daerah. Untuk itu, jika pemerintah Kota Pasuruan memiliki keinginan agar di Pasuruan terdapat perguruan tinggi negeri yang besar, maka menurut kami usulan kebijakannya adalah dengan memilih perguruan tinggi di Kota Pasuruan ini yang layak untuk diajak bekerja sama. Mari teman-teman PTS di Pasuruan ini diajak rembuk, kemudian ditawari mana yang bersedia untuk diajak bersama-sama membangun Kota Pasuruan. Jika perlu dan memungkinkan, mana yang bersedia untuk menjadi perguruan tinggi negeri dialih kelolakan. Dalam hal ini mohon izin Pak Ketua PPLP, Pak Ketua PGRI Jawa Timur, jika memang diminta dan sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah, barangkali Uniwara siap untuk diajak berembuk. Tentu itu tidak mudah, memerlukan syarat dan mekanisme yang cukup panjang. Tapi wacana itu saat ini sedang berkembang, baik di masyarakat, di pemerintah daerah sebagian, dan di internal perguruan tinggi. Bapak Ibu hadirin dan wisudawan yang berbahagia, mengakhiri pidato pada pagi hari ini, kami ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh dosen dan tenaga pendidikan dan para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi pada penyelenggaraan pendidikan bagi para wisudawan. Yang kedua, terima kasih kami sampaikan kepada panitia pelaksana wisuda yang telah bekerja keras menyukseskan acara ini, dan tentu hadirin yang kami hormati dengan segala penuh perhatian dan kesabaran telah mengikuti kegiatan prosesi wisuda ini sehingga bisa terlaksana dengan khidmat. Secara spesifik pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pendiri dan para pemimpin yang terdahulu yang telah meletakkan dasar-dasar dan kerangka yang kokoh bagi bangunan lembaga Uniwara ini, atas segala karya yang telah dilakukan dan atas jasa yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala dan kebaikan yang berlipat. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semua, untuk sejenak memanjatkan doa Fatihah, khususnya kita hadiahkan kepada para pendiri STKIP, PGRI Pasuruan maupun Uniwara. Al-Fatihah. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan selamat mengikuti kegiatan wisuda kepada seluruh wisudawan dan keluarga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.